Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang wet and dry salting processing of double spotted queenfish, Scomberioides lisan. Ini adalah kelima anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Faisal, yang kedua ada saya sendiri, Mirzalin Akbar Kausar, yang ketiga ada Sekar Utami Febrianti, yang keempat ada Grace West Alsevia, dan yang terakhir ada Andini Parahita W. Dan ini adalah asisten kami, yaitu Kak Dimas Enggar S. Ya, jadi ini kami akan membahas 4 hal utama, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada materi dan metode, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Pada paper ini, kita menggunakan judul Wet and Dry Salting Processing of Double Spotted Queenfish, Scomberioides lisan. Dan paper ini terdapat di Jurnal International Journal of Fisheries and Aquatic, volume 4, nomor 3, halaman 330 sampai 338, tahun 2016. Oleh Immaculate Jaya Santa, Kak Siduja Prakash, dan Jabila Peterson. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan metode penggaraman mana yang lebih baik, antara penggaraman kering dan penggaraman basah, untuk menjaga kesegaran dan kualitas ikan Scomberioides lisan. Pada paper ini menunjukkan bahwa ia memiliki originalitas paper yang rendah, karena ia menggunakan dua metode yang sudah cukup sering dipakai, yaitu penggaraman basah dan penggaraman kering. Ikan Scomberioides lisan sendiri memiliki kandungan daging tinggi dan permintaan paling tinggi dalam bentuk kering. Sayangnya, ikan tersebut merupakan produk yang mudah rusak, dan selama beberapa tahun terakhir di India, terjadi penurunan ekspor produk perikanan yang diawetkan, sehingga diperlukan pengawatan ikan untuk menurunkan aktivitas air daging ikan dengan melakukan pengasinan. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi adalah ikan merupakan salah satu produk yang mudah rusak dan harus ditangani dengan perlakuan yang tepat agar mencegah terjadinya proliferasi mikroba. Salah satu produk ikan yang mudah rusak yaitu ikan spesies berlemak seperti ikan talang-talang atau Scomberoides lisan. Nah, ikan talang-talang atau Scomberoides lisan ini memiliki kandungan daging yang tinggi serta permintaan konsumen yang tinggi juga dalam bentuk kering, sehingga salah satu solusinya adalah dilakukan pengawetan. Nah, solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah menggunakan salah satu teknik pengawetan ikan dengan cara pengasinan dengan menggunakan penggaraman kering dan penggaraman basah tanpa melakukan pendiaman pada udara terbuka atau penundaan penggaraman setelah ikan dipanen. Selanjutnya, sisi yang menarik dan signifikan dari permasalahan ini adalah yang pertama, sumber daya perikanan termasuk ke dalam sumber protein pangan yang penting di negara berkembang, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pesisir. Selanjutnya, ikan termasuk produk yang mudah rusak dan harus ditangani dengan sangat hati-hati untuk melestarikan sifat alaminya dan menghindari reproduksi mikroba. Yang terakhir, para peneliti juga menegaskan bahwa ikan ini merupakan sumber yang kaya akan nutrisi penting untuk melengkapi gizi bayi dan orang dewasa. Untuk proses pemecahan masalahnya, yang pertama, bahan eksperimental dipersiapkan seperti ikan Scomberoides lisan segar dengan panjang rata-rata 23 hingga 25 cm dan dengan berat sekitar 350 gram. Selanjutnya, ikan dibersihkan dengan cara mengeluarkan bagian perutnya dan kemudian dicuci hingga bersih. Kemudian sampel dibagi menjadi 5 kelompok dengan masing-masing 30 ekor. Kemudian dilakukan penggaraman basah dan kering, di mana penggaraman basah, ikan segar dan ikan yang didiamkan direndam pada wadah terpisah dengan konsentrasi 10, 20, 25, dan 33% air garam. Sedangkan untuk penggaraman kering, ikan disemprotkan dengan kristal NaCl hingga kering. Dan setelah dilakukan metode penggaraman, dilakukan 3 pengujian, yaitu evaluasi sensori, analisis kimia, dan analisis mikroba pada ikan Scomberoides lisan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang metode untuk mencapai tujuan. Metode yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 4 metode, yaitu metode penggaraman, evaluasi sensori, analisis kimia, dan analisis mikrobiologi. Bahan yang digunakan sebanyak 150 sampel ikan es lisan segar dengan panjang rata-rata sekitar 23-25 cm dan berat sekitar 350 gram yang dikumpulkan oleh Pusat Pendaratan Ikan Tutik Corin dan dibawa ke laboratorium untuk dianalisis.
Identifikasi spesies dikonfirmasi menggunakan panduan spesies FAO. Kemudian ikan dicuci dengan air untuk menghilangkan lendir, darah, dan benda asing lainnya. Sampel dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing 30 ekor. Satu batch segera dibekukan dalam rasio 1:1 ikan dengan es, dan 4 batch lainnya di suhu atmosfer sekitar 28-31 derajat Celcius selama 4, 6, 8, dan 12 jam. Metode ini dapat mencapai tujuan karena dapat menunjukkan bahwa metode mana yang lebih baik dalam pengawetan ikan Scomberoides lisan jika dilihat dari kualitas ikan. Baik, selanjutnya untuk validitas metode penelitian. Metode yang digunakan dalam paper ini memiliki validitas yang tinggi karena menggunakan metode yang telah mengacu pada beberapa penelitian yang sudah ada, menggunakan metode analisis dengan 3 kali tahapan pengulangan, serta sesuai dengan standar internasional. Adapun rinciannya yaitu menggunakan 150 sampel ikan es lisan segar yang telah dikonfirmasi menggunakan identifikasi spesies FAO berdasarkan jurnal De Bruin tahun 1994, kemudian sesuai dengan standar spesifikasi India IS 5734 dan IS 5736 serta standar AOAC. Nah, kemudian analisis sensori dan analisis kimia dengan 3 kali pengulangan tahapan. Juga salinitas sampel ikan ditentukan dengan secara trimetri menggunakan larutan perak nitrat dan dinyatakan sebagai presentasi kadar garam berdasarkan jurnal Kirk and Sawyer tahun 1991. Analisis pH dilakukan dengan metode Golan dan Contaminas tahun 2005 dengan menggunakan pH meter mikroprosesor HANA 4 pH 213. Kandungan TVBN dan TMAN, asam lemak bebas, nilai peroksida, ekstraksi lipid, serta perhitungan TBA ditentukan menggunakan metode yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir, analisis mikroba dengan menggunakan total plate count dilengkapi 10% NaCl yang disepuh sesuai dengan APH 1976. Kemudian kita ke bagian hasil dan pembahasan. Jadi di hasil pembahasan ini, sifat sensorik es lisan pada ikan segar memiliki rata-rata nilai 4,986 pada uji organoleptiknya, dan 1.0 pada ikan yang penggaramannya ditunda dengan selama 12 jam. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin lama penundaan penggaraman, maka akan semakin buruk kondisi ikan sebelum akhirnya tergarami. Di grafik yang sebelah kiri mengenai kadar kelembaban dari penggaraman basah dan kering Scomberoides lisan, di sana ada sumbu X yaitu mengenai penggaraman setelah rentang waktu pasca panen dan yang Y-nya merupakan kandungan kadar air. Nah, kadar air ikan asin basah yang didiamkan 10-33%, kadar airnya tidak menurun. Sedangkan pada ikan segar, kadar airnya menurun dengan meningkatnya presentasi air garam. Ini mengungkapkan bahwa air tidak berkurang secara substansial dengan proses didiamkan. Kemudian yang sebelah kanan mengenai grafik pH dari penggaraman basah dan kering Scomberoides lisan, dengan sumber X-nya itu merupakan penggaraman setelah rentang waktu pasca panen dan Y-nya merupakan pH-nya dari ikan tersebut. Jadi pH batas yang dapat diterima yaitu pada ikan sekitar 7,35. Nah, pada proses ikan es lisan yang direndam dan didiamkan selama 6 jam, itu pH-nya melebihi batas yang dapat diterima. Pada ikan segar yang setelah panen dalam 25% garam, pH-nya sangat rendah dan dapat diterima. Kemudian pada ikan basah dalam 10% air garam, pH-nya meningkat. Pada ikan yang didiamkan 12 jam, pH-nya meningkat pada pengasinan basah dan kering. Dan ikan yang didiamkan 12 jam akan menjadi rusak dan tidak layak dikonsumsi. Selanjutnya, pada gambar 3 terdapat grafik kadar garam dari penggaraman basah dan kering Scomberoides lisan. Kandungan garam pada ikan asin basah dalam 25% air garam dapat diterima di semua ikan segar maupun ikan dengan pengasinan. Berdasarkan grafik, peningkatan pembusukan ikan karena penundaan penggaraman dapat menurunkan penyerapan pada ikan asin basah dan juga kering. Pada gambar 4 terdapat grafik kandungan TMAN dari penggaraman basah dan kering Scomberoides lisan. Kandungan TMAN pada ikan es lisan segar dan dengan penundaan penggaraman selama 4 jam, 6 jam, 8 jam adalah 0,35 mg persen, 6,7 mg persen, 8,2 mg persen, serta 11,85 mg persen, dan akan meningkat menjadi 21,44 mg persen dalam 12 jam penundaan penggaraman. Berdasarkan grafik, dapat diamati bahwa peningkatan tersebut berada di atas batas penerimaannya, yaitu sebesar 10,15 mg persen.
Kandungan garam dapat meningkatkan pembentukan TMAN seperti yang dapat dilihat dari kandungan TVBN dan juga TMAN maksimum yang didapatkan pada ikan es lisan dengan lama penundaan selama 12 jam. Ikan asin dalam 10% dan 20% air garam mengalami dehidrasi parsial dan memiliki kadar TMAN yang tinggi. Next. Pada gambar 5 terdapat grafik kandungan total basa nitrogen volatil atau TVBN dari penggaraman basa dan kering Scomberoides lisan. Dilakukan penundaan penggaraman selama 4, 6, 8, dan juga 12 jam untuk Scomberoides lisan segar dengan penggaraman basa dan juga kering dalam kadar air garam yang berbeda. Berdasarkan grafik, pada ikan asin kering, kandungan TVBN meningkat seiring dengan penundaan penggaraman ikan. Tingkat tertinggi TVBN diukur dalam 12 jam penundaan pada sampel asin basah dan kering es lisan, dibandingkan dengan perlakuan lain akibat adanya dehidrasi parsial pada sampel kering. Nilai TVBN secara bertahap akan meningkat seiring dengan laju konsentrasi garam, tetapi laju kenaikan nilai ini menurun dengan peningkatan konsentrasi garam. Dalam sampel asin dengan air garam pada 25,33% dan asin kering, hanya sedikit penyimpangan dari TVBN yang diamati. Selanjutnya, pada gambar 6, terdapat grafik kandungan free fatty acid dari penggaraman basah dan juga kering Scomberoides lisan. Indeks asam lemak bebas asam oleat dalam lipid ikan berkisar antara 0,5 sampai 1,5% dengan batas toleransi FFA sekitar 2,5. Kadar FFA dalam es lisan segar asin basah yang diberikan 10% air garam adalah 2,2 gram lemak dan akan menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi larutan garam untuk penggaraman basah. Namun, pada ikan es lisan asin basah dengan 10% air garam, dengan penundaan penggaraman, hasil FFA-nya sangat tinggi dan tidak menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi air garam. Next. Selanjutnya pada gambar 7 terdapat grafik nilai peroksida atau PV dari penggaraman basah dan kering Scomberoides lisan. Pada penelitian ini, ikan segar memiliki nilai PV sebesar 2,09 MEQ per kilogram lemak dan akan meningkat seiring dengan penundaan jam pengasinan. Setelah penundaan penggaraman selama 12 jam, nilainya akan meningkat menjadi 14,36 MEQ per kilogram lemak. Tetapi nilainya masih dalam batas yang dapat diterima, yaitu sebesar 10-20 MEQ per kilogram lemak. Pada ikan asin basah dalam 10-33% air garam, setelah 0, 4, 6, 8, dan juga 12 jam panen, nilai PV meningkat seiring dengan penundaan jam penggaraman. Nilai PV meningkat sangat signifikan menjadi 80,21 MEQ per kilogram dalam 12 jam penundaan penggaraman pada ikan asin kering dibanding dengan ikan asin basah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oksidasi lipid primer terbatas hingga penundaan penggaraman ikan asin basah selama 8 jam dalam 25% air garam. Dan yang terakhir pada gambar 8 terdapat grafik kadar asam tiobarbiturat atau TBA dari penggaraman basah dan juga kering Scomberoides lisan. Dalam penelitian ini, es lisan segar memiliki nilai awal TBA sebesar 0,234 mg MDA per kilogram daging, yang berarti pada ikan segar oksidasi lipid sekundernya tidak terjadi selama penanganan postmortem. Sampai batas tertentu dapat diamati bahwa terjadi sedikit peningkatan pada semua sampel untuk mencapai 6,07 mg MDA per kilogram dalam daging. Tingkat TBA untuk sampel es lisan yang ditunda selama 4, 6, 8, dan juga 12 jam lebih tinggi jika dibandingkan dengan sampel yang langsung dibekukan. Di antara semua sampel es lisan segar asin basah dan kering, didapatkan bahwa ikan asin basah memiliki nilai TBA 10% lebih tinggi. Teramati juga ikan asin yang didiamkan memiliki kandungan TBA lebih tinggi, baik pada ikan asin basah maupun kering. Nilai TBA kurang dari 3 mg malonaldehid per kilogram sampel menunjukkan bahwa kualitas ikan termasuk kualitas yang baik dan dapat diterima hingga proses penundaan penggaraman selama 8 jam. Kemudian kesimpulan dan apakah kesimpulan menjawab seluruh permasalahan? Kesimpulan dari paper ini yaitu
Perubahan fisikokimia otot es lisan selama penggaraman tergantung pada metode penggaraman dan delayed salting. Ikan asin kering memiliki tekstur yang sangat keras dan garam mengendap di permukaan. Sedangkan ikan asin basah dalam 25% air garam memiliki kualitas yang lebih baik daripada ikan asin kering. Konsentrasi garam, pH, TVBN, TMAN lebih tinggi pada ikan asin tetapi karena oksidasi dan hidrolisis lipid, FFA, PV, dan TBA lebih rendah dan masih dalam batas yang dapat diterima pada ikan segar setelah didiamkan dalam waktu 8 jam. Pemberian lapisan es harus sesegera mungkin sebelum proses pengawetan direkomendasikan untuk mendapatkan produk akhir yang terbaik. Namun kesimpulan kurang menekankan pada perbedaan penggaraman kering dan penggaraman basah. Kontribusi penulis terhadap permasalahan ini sangat besar karena hasil penelitian ini berhasil menentukan penggaraman pada es lisan dan semakin lama terjadi penundaan penggaraman maka semakin semakin besar juga kadar kelembapan pH, TMAN, TVBN, FFA, TBA, dan TPC pada es lisan. Selain itu, apabila lama terjadi penundaan penggaraman, maka penyerapan garam air asin dan kering akan semakin rendah. Kelemahan yang harus diperbaiki pada paper ini yaitu masih terdapat referensi yang kurang up to date. Dikhawatirkan hasil penelitian dari referensi tersebut kurang relevan sehingga perlu dibatasi maksimal 10 tahun sebelum paper itu dibuat. Kemudian di bagian kesimpulan kurang memperjelas perbedaan antara penggaraman basah dan kering. Lalu state of the art, referensi yang digunakan mayoritasnya up to date, namun terdapat 65 jurnal yang tidak up to date. Yang digunakan mayoritas menggambarkan state of the art, namun terdapat yang tidak berhasil atau kurang menggambarkan state of the art. Berikut daftar pustaka yang digunakan pada paper ini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.